Nyesel gue lewat sini. Buset macetnya. Oke, assalamualaikum. Halo guys. Udah cukup lama ya gua nggak upload YouTube. Hampir berapa? 3 atau 4 tahun lalu lah. Jadi hari ini gue mulai coba bikin video lagi. Semoga lebih konsisten sih ya. Terus kalau misalnya ditanya kenapa lama nggak upload, terakhir upload itu kan gue masih pakai CBR ya. Itu posisinya gue belum merit tuh. Nah nggak lama setelah dari itu kan gue merit. Terus nggak lama juga alhamdulillah dikasih kepercayaan sama Allah, kasih momongan. Jadi selama 3 tahun ini gue fokus ngeberesin dulu urusan pribadi gue lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Dari mulai ya pernikahan, anak, rumah juga alhamdulillah. Nah setelah 3 tahun ini alhamdulillah juga gue baru mulai punya waktu lagi nih buat main motor. Cukup lama emang hiatusnya, tapi ya gimana, kehidupan pribadi itu lebih prioritas ya guys ya. Jadi kalau nggak salah 2 bulan terakhir ini gue mulai aktif motoran lagi, ketemu teman-teman lama lagi, mulai motoran ya biasa, NR lagi. Kalau mori kayaknya gue agak sulit ya sekarang karena anak masih kecil juga. Tapi insya Allah ya kalau misalkan waktunya ada, terus memang lagi kosong juga, gue sih pengen mori-morian lagi. NR juga kan kalau dulu gue balik bisa pagi jam 4, jam 3 subuh. Kadang kalau misalkan NR-nya lagi ke puncak, gue pulangnya jam 6, jam 7. Nah sekarang itu alhamdulillah ada waktunya, gue pengen riding lagi lah, having fun lagi. Karena udah mulai senggang ya. Terus gue juga plannya ke depan pengen touring jauh lagi ya, kalau bisa luar Pulau Jawa sama teman-teman lama atau sama teman-teman baru. Paling gue mau kasih info dulu, itu prolog lah ya, pembukaan. Nah ceritanya kan pas abis gue merit, motor gue jual kan ya, yang CBR tuh, sisa NMAX ternyata 2 tahun baru kemarin lah ya, 3 tahun yang gue setelah merit itu NMAX gue jual juga. Sekarang gue pakai XMAX. Nah pas XMAX bini gue pengen punya motor juga ceritanya, pengen punya motor meskipun dia belum bisa naik motor sih. Tapi masa iya gue kasih bini gue buat belajar pakai XMAX? Nggak bisa lah, maksudnya tuh bukan nggak bisa ya, cuman kan bini gue tuh postur tubuhnya lumayan kecil, jadi nggak mungkin kalau pakai XMAX. Udah gitu kan XMAX berat, motor itu berat lah, hampir 190 kilo. Gue aja kadang-kadang masih kalau putar balik masih ada gitu, kayak mau jatuh. Jadi akhirnya tuh beberapa waktu lalu gue searching nyari motor iseng, nanya-nanya juga. Pilihannya tuh sebenarnya
gue mau beli Beat, Mio atau Vario KZR kan. Tapi maksudnya tuh nggak yang kayak orang-orang gitu nyari. Nah, gue ambil kiri dulu. Nggak ngoyo gitu, mesti dapat hari itu juga. Sambil nyari, sambil iseng. Nah, tetangga itu ada yang lagi renov kan, ada tukang yang pakai Mio. Gue bilang, bang, sini gue bayarin dah motor lu, gue bilang gitu kan. Cuman pas pada saat itu si abangnya bilang, oh jangan dong bang, katanya, motor buat cari duit. Ya udahlah, nggak jadilah. Gue iseng lagi dong, santai aja, nyari motor santai aja. Nggak seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian si abangnya itu datang lagi. Bang, ada nih tetangga gua mau jual Mio, katanya Mio Smile. Terus gue bilang, harga berapa? Nanti langsung deh sama orangnya, dia bilang kayak gitu kan. Ya udah deh, gue bilang. Beberapa hari kemudian gue samperin tuh, gue minta anterin abangnya kan. Gue minta anterin abangnya buat ke rumah yang punya motor tuh. Akhirnya gue datang ke rumah motor masih di daerah Depok sini, masih daerah Depok. Ternyata bapak-bapak yang punyanya, dia bilang dia jual buat biaya anak sekolah lah ya, jual buat biaya anak sekolah. Terus gue bilang, Pak, harganya berapa Pak? Dia minta 5 juta. Gue bilang, wah nggak bisa Pak, kemahalan. Gue tawar 3 juta, nggak dikasih sama si bapaknya. Ya udahlah, gue bilang 4 juta aja Pak, ini duit segitu-segitunya, gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya deal lah tuh, nggak 4 juta sih, 4 juta lebih dikit lah ya. Sebenarnya untuk sekelas Mio Smile menurut gue agak, apalagi dengan kondisinya ya, ntar gue kasih lihat fotonya deh. Fotonya ini nih, kondisinya nggak terlalu busuk, tapi nggak apa namanya, nggak terlalu bagus juga gitu, nggak mulus-mulus banget. Ya udahlah, dia gue bawa pulang. Gue sempet pakai beberapa minggu tuh, pakai kerja. Ternyata ngebul tuh dari knalpot belakang kan, terus ring sernya kena tuh. Singkat cerita, gue nyari lah bengkel buat benerin Mio tuh, nyari itu, nyari. Kebetulan gue juga carinya bukan cuma di Google, nyari YouTube juga, suka ngeliat yang restorasi kan. Ketemulah bengkel di arah Parung. Nah ini kita mau ke arah Parung nih, lewat Citayam, mau ke arah Parung, mau ngecek motor sebenarnya, soalnya motornya udah disimpan. Nah akhirnya ketemulah bengkel ya kan, sono. Gue kesono dulu tuh, ke Parung tuh. Gue tanya, bang, gue punya Mio Smile, gue pengen gini lah ceritanya gitu kan, singkat ceritanya. Gimana kira-kira habis budget berapa? Kira-kira habis budget sekian lah katanya. Kalau misalkan standar-standaran aja. Cuman yang namanya modif motor kan kadang-kadang apa ya, ego ya, maksudnya tuh jadi tanggung amat gitu. Akhirnya gue bilang, bang, kalau misalkan naik CC, gue pakai blok apa, gue nanya lah itu si abangnya juga cukup welcome sih ya. Ini lumayan macet soalnya kalau lihat sini. Mulai nanya lah tuh. Akhirnya gue beli spare part tuh lah, spare part permesinan. Gue beli spare part misalnya beli knalpot juga, kadang kan knalpotnya udah busuk ya, motor lama lah, beli knalpot baru meskipun bisa di repaint. Biasalah, ego modif motor.
Terus setelah gue beli beberapa partnya, gue datang lagi tuh ke sana bawa motornya sekalian buat disimpan. Nah ini sekarang gue mau ngecek katanya rangka sama crankcase gue udah beres di sandblast ya, vapor udah beres di vapor. Sekalian mau nanya-nanya juga apa aja sih yang kurang gitu, biar kalau misalkan gua nggak bisa belanja ya gue minta si abangnya buat belanjain gitu, kalaupun bisa. Nah bengkelnya ini tuh sebenarnya dulunya di Condet ya, cuman sekarang pindah ke Parung. Bengkelnya udah lumayan proper juga, dia banyak restorasi Mio, F1 ZR, Nuvo, restorasian lah. Terus kenapa gue milih bengkel yang sekarang itu ya, karena gue lihat dia ngerjainnya cukup rapi gitu, terus pas gue datang ke sana juga komunikasinya bagus, ya udah. Terus bengkelnya juga lumayan proper sih. Tuh kan macet. Kita ambil dulu ke sini. Nah, oh iya ada cerita lucu sih sebenarnya. Pas motor itu datang kan, kalau bini gue yang penting ada motor kan, nggak usah modif lah, dia mah kagak ngerti. Nah, gue bilang ini karena kan bini gue tahu pengalaman di NMAX motor gue jebol kan. Ini motor gue bilang kalau nggak dibenerin ntar jebol, ntar ribet lagi keluar duit gede. Akhirnya dia mau itu, ya udah beresin dulu mesinnya katanya. Gue pas gue belanja itu barang kan banyak tuh datang ke rumah. Dia sudah, kebetulan pas gue kerja barang banyak tuh datang ke rumah tuh. Dia cuma masak gini, lu gila ya. Lucu sih maksudnya tuh. Ya namanya perempuan ya, apalagi istri. Lu belanja kayak gitu lu gila apa? Lu kenapa enggak lu sabung dulu gitu duitnya? Ya maklum lah ya perempuan. Cuman kan kita sebagai laki-laki yang demen beli banda, gatel gitu. Oh macet. Iya, kadang-kadang kita sebagai cowok itu modif tanggung gitu lah ya, daripada bolak-balik bengkel keluar duit 2 kali gitu. Nah jadi gua kan dapatnya Mio Smile ya, cuman mau gua convert, gua dapatnya Mio Smile hijau, itu mau gua convert ke Mio Sporty. Terus kalau ada yang bilang kenapa Mio Sporty, Mio Smile kan lebih elegan. Ya selera sih ya, selera sih. Nah bengkelnya itu seperti yang tadi gue udah bilang, dia emang lama, udah pemain lama lah di restorasi-restorasian, bukan cuma restorasi Mio, ada restorasi F1 ZR, restorasi Nuvo, Ninja. Cukup terkenal lah bengkelnya ya, kalau orang-orang restorasian mah udah pada tahu lah. Mungkin nanti di akhir gua kasih tahu bengkelnya apaan. Cuman perlu nggak ya misalkan gua spill atau enggak gua deskripsiin expense gua buat Mio ini udah habis berapa, atau nantinya bakalan habis berapa? Perlu nggak ya kira-kira? Ya kalau perlu nanti bakalan gua bikinin video terpisah.
part apa yang udah gue beli, total apa aja partnya, berapa habisnya, berapa lama waktu ngebangunnya. Kalau emang perlu kasih tahu aja. Oke, guys, kasih tahu di komen kali ya, kasih tahu di komen perlu nggak sih buat nge-spill budgetnya itu habis berapa buat bangun Mio ini. Karena jujur gue belum tahu juga bakalan habis berapa. Ini makanya gue mau kesana mau nanya Parung. Ini cuacanya juga lumayan panas ya, padahal mendung. Tapi semoga nggak hujan sampai sore. Nah, dari rumah gua ke bengkel itu kalau lancar ya sekitar 45 menitan. Tapi kalau lihat kayak gini sih kayaknya 1 jaman ya. Macetnya. Nyesel gue lewat sini sebenarnya. Ada jalan yang lain harusnya. Ya gue harap sih dengan adanya Mio ini mempermudahkan gua mobilisasi ya. Karena meskipun Mio ini gua rapi, tetap nantinya bakalan gua pakai kemana-mana juga sih. Gua pakai daily, gua pakai beli galon malah. Nggak sabar sih gua pengen cepet jadi motornya. Cuman ya gitu, kita kan nggak bisa ngeburu-buruin ya. Ini peraturan penting nih ya buat kita yang ngebangun motor atau enggak kita yang servis lah ya. Gak usah ngeburu-buruin orang bengkel, kasihan yang ada malah ntar motornya kagak rapi. Udah santai aja, santai nikmatin prosesnya. Soalnya kalau diburu-buruin kadang-kadang kan orang bengkel juga kesel ya, yang akhirnya mereka nggak sepenuh hati, anjay sepenuh hati, nggak maksimal lah maksudnya ngerjainnya. Terus misalnya kalau buru-buru itu suka ada yang kelewat, kadang-kadang di tengah-tengah tuh, wah ini kenapa nggak sekalian ganti, yang akhirnya jadi 2 kali biaya. Nah itu yang kita hindarin. Kita mah santai-santai aja sih. Ya kalau pribadi mah iya nggak sabar, cuman ya udah sih santai aja. Itu harusnya ya perlintasan kereta Citayam itu dibikin underpass anjir. Itu macet banget di situ, sumpah bikin macet. Oke. Itu macet bisa lama amat sih. Baru belajar mobil apa? Bisa 5 kilo anjir. Belum pasar Citayamnya. Angkot-angkot yang pada ngetem. Ntar gue baliknya gak lewat Citayam kali ya, gue lewat sini aja nih. Dari sini sih setengah jam lagi baru sampai.
semoga lancar lah. Juga pasar lagi, macet nggak ya? Macet sih, perlintasan kereta api biasa macet. Orang kan jalannya kecil, motor kan pada ke kanan nih kayak gua nih ya kan, yang akhirnya rebut-rebutan. Motor duluan bisa lewat, mobil nggak bisa lewat. Ya namanya jalan kecil sih ya. Oh, ini sih Pak. Kiri masuk sini bisa? Kiri bisa nggak? Bisa lah. Ayo gas. Cukup sempit. Aduh. Oke guys, mungkin kita sambung nanti kali ya kalau udah mau deket-deket bengkelnya ya. Soalnya jalannya juga aduh kurang kondusif sih. Oke guys, kita udah sampai ke Jalan Raya Parung, Jakarta Bogor. Jakarta Bogor ya? Kok Jakarta Bogor sih? Jalan Batas Depok Bogor. Kita bentar lagi sampai nih, sekitar 10 menitan lagi. Nanti di depan kita putar balik dulu. Si teteh kenceng amat ya, pakai helm lagi. Kayak di Bekasi ya.
Cuman ya kalau kesini tuh mesti banyak-banyak sabar aja sih, apalagi siang-siang gini. Macet, truknya banyak, panas juga. Oke, udah sampai guys kita nih di depan. Belok kiri, set. Ada. Nah, kita sampai di bengkelnya.